Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Shalom warga kerajaan, selamat datang di minggu yang keempat di bulan Oktober. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat tentunya. Tapi, kalaupun ada di antara kita yang hari ini dalam keadaan yang mungkin kurang baik, satu hal yang saya percaya, firman Tuhan melalui ibadah hari ini akan memberikan kepada kita kekuatan dan kesegaran. Saya terus menghimbau untuk kita terus menjaga protokol kesehatan dan tetap antusias mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan buat saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, saya ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah kita hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara bisa menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Senior Pastor dari Jakarta Praise Community Church, yaitu Pastor Jeffrey Rahmat. Berikut ini adalah beberapa informasi gereja minggu ini. Terus saksikan episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa di YouTube channel Rock Surabaya jam 19.30. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti seminar pendalaman iman dengan tema Bidat-Bidat Kristen bersama Bapak Gracia Pelo pada hari Kamis 28 Oktober jam 18.30 via Zoom. Rocket Surabaya mengadakan Bright Future Volume 2 yang akan diselenggarakan tanggal 29 dan 30 Oktober jam 18.00 via Zoom. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk menabur, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan lewat scan QR Code atau bisa juga melalui rekening yang tertera di layar berikut ini. Dan sebelum kita menaikkan puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan suara gembala berikut ini. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bet itu penting. Ini 5782P bet. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam. Dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu, itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu, Yohanes, itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus, bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus.
Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita. Hari-hari ini kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah habis. Kami bersyukur Allah selalu menyertai kami senantiasa. Sampai pada hari ini Tuhan, hari Minggu di mana kami datang, di mana kami ada, di mana kami memberikan waktu untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan hari ini ketika puji-pujian dinaikkan, ketika firman kami dengarkan, benar-benar mengubahkan hidupan kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami. Kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan hari ini kami mau nyatakan, biarlah nama Yesus ditinggikan dan firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita bersukacita di hadapan Tuhan. Menari buat Tuhan. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung
yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lebih dahsyat, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, hati kami bersyukur, bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Amin. Kami bawa setiap hati kami hampiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sambut kesetiaan-Mu. Kami sambut setiap anugerah-Mu bagi setiap kami. Oh, mari datang dengan hati yang sungguh saat ini di hadapan Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
jawabanku. Oh, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Amin. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini, anugerahmu bagiku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, besar kasih setiamu. Yes. Ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
Mari saya mengajak setiap engkau Bapak Ibu. Jangan jadikan ini pertemuan yang biasa ketika engkau menghampiri Tuhan. Kau datang dengan rindumu. Setiap pujian yang keluar sungguh-sungguh hidup dalam dirimu. Kau hidupkan setiap pujian itu terjadi atas hidupmu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap mau katakan Tuhan terima kasih. Kau segala-galanya Tuhan. Kami percaya akan selalu ada pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dengan dahsyat bagi setiap anak-anakmu hari-hari ini. Saat ini Tuhan. Urapan itu mengalir. Hadirat itu nyata bagi setiap kami. Glory. Yesus kau segalanya. Yeah. Kau segalanya. Amnasaimu.
berterima kasih Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Biarlah lebih lagi Tuhan hadirat menjamah setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan membuka hati kami, telinga kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap Tuhan menerima kebenaran itu. Di dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera buat saudara semua warga kerajaan di GBI Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Berjumpa kembali dengan saya untuk kedua kalinya selama musim pandemi ini, Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan JPCC. Terima kasih saya tentunya untuk Pastor Daniel Tanujaya dan semua staf pengembalaan yang sudah memberikan kepada saya kesempatan dan juga kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan secara online di hari ini. Saya berdoa agar kekuatan Roh Kudus bersama dengan saudara semua dalam menghadapi musim ini, dan percayalah bahwa Tuhan tetap melakukan perkara-perkara yang indah serta luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebelum saya menyampaikan apa yang ada di hati saya, untuk saudara hari ini, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus kami alami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka ya Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu agar dapat menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Agar bukan hanya sekedar informasi yang baik yang diterima oleh mereka yang mendengarkan, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah hati dan pikiran, sehingga transformasi terjadi. Aku berdoa agar Roh Kudus menolong, menginsyafkan, menghibur, dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Mari kita buka kitab kita, ini mulai dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya, kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Bukankah ini yang menjadi keinginan kita semua? Bukan hanya orang tua yang membanggakan anak cucunya, tetapi juga anak cucu yang membanggakan orang tuanya. Bangga bukan hanya karena jadi apa mereka atau apa prestasi yang mereka buat, tetapi yang terutama tentunya karena mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup memuliakan nama Yesus. Kebanggaan yang dituliskan di sini bukan hanya kebanggaan satu arah saja, melainkan dua arah. Sebab bisa saja hanya berjalan searah. Contoh, ada banyak orang tua yang terlalu sibuk atau sehingga mereka tidak hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Mereka baru muncul dan membanggakan anak-anak mereka pada saat anak-anak mereka berhasil. Nah, supaya kebanggaan ini dapat berjalan dua arah, maka kita harus merencanakannya dengan sengaja dan harus dikerjakan dari sejak awal dalam membangun rumah tangga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan bagaimana memimpin anak cucu kita ke jalan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan lintas generasi. Dia adalah Tuhan yang hidup dan yang tidak berubah. Coba perhatikan apa yang Tuhan katakan ketika Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan tentu tidak berkata demikian kalau Musa tidak mempunyai pengetahuan tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan kepada ayahnya dan juga nenek moyangnya yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Perkataan ini juga sebagai sebuah jaminan dari Tuhan bahwa sebagaimana aku menyertai Abraham, Ishak, Yakub, dan juga ayahmu, maka aku akan menyertai engkau juga. Dan perkataan Tuhan ini digenapi. Kita tahu bagaimana Tuhan menyertai bahkan berbicara kepada Musa seperti layaknya seorang teman.
Musa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan melalui Musa, Tuhan menyampaikan 10 perintahnya yang dikenal sebagai 10 perintah Allah. Dan juga ketetapan-ketetapan lainnya supaya Israel dapat berfungsi sebagai suatu bangsa yang mandiri. Nah, salah satu ketetapan yang disuruh Tuhan terdapat di kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Perintah ini adalah perintah Tuhan yang sangat penting untuk dilakukan bangsa Israel. Supaya baik keadaan mereka, kemana mereka pergi, dan mereka terus mengalami peningkatan. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka, membicarakannya dalam berbagai macam kesempatan dan dimanapun mereka berada. Namun apa yang terjadi? Hanya 2 generasi sesudah Musa. Kita dapat baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai 12. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di tanah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Rupanya bangsa Israel tidak lagi mengajarkan kepada anak cucu mereka apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga muncul sekarang setelah Yosua meninggal suatu generasi yang tidak mengenal Tuhan, yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bahkan generasi yang baru ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal atau Allah yang lain. Suatu pembelajaran yang penting buat kita semua dan tentunya tidak ada di antara kita yang menginginkan hal ini terjadi pada anak cucu kita. Sebagai orang tua, saya dan istri menyadari bahwa kami mempunyai tugas, bukan hanya membesarkan anak-anak kami dan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, tetapi juga tidak boleh lupa untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan, menceritakan perbuatannya yang ajaib, dan juga mengajarkan perintah-perintahnya. Pengenalan akan Tuhan ini bukan tugas guru sekolah minggu, tetapi tugas kami sebagai orang tua. Karena guru sekolah minggu hanya punya waktu sekitar 1 jam saja dengan mereka, sedangkan sebagai orang tua kami mempunyai waktu yang jauh lebih banyak. Saya menganggapnya sebagai pekerjaan rumah. Artinya sesuatu yang harus dikerjakan sebagai orang tua di dalam rumah. Banyak orang yang sibuk mengerjakan pekerjaan di luar rumah, tetapi mereka lupa mengerjakan yang di dalam rumah. Akibatnya, mereka mungkin saja sukses di luar rumah,
Mereka berhasil dalam pekerjaan atau dalam bisnis mereka atau dalam pelayanan bahkan. Tetapi tidak berhasil di dalam rumah, dalam membina hubungan antara suami istri ataupun antara orang tua dan anak-anak dalam mendidik mereka. Jangan sampai kita dirayakan orang di luar rumah, tetapi tidak ada yang merayakan kita di dalam rumah. Kita dihormati orang, didengarkan suaranya, disambut dengan baik ketika kita keluar rumah. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, tidak ada yang menghormati, tidak ada yang menyambut, apalagi mendengarkan suara kita. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 katakan seperti ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Tidak dituliskan menurut jalan yang engkau lalui. Artinya kita harus mempersiapkan mereka sesuai dengan masa depan yang akan mereka tempuh. Untuk itu sebagai orang tua kita harus mempunyai insight atau wawasan tentang masa depan yang seperti apa yang akan mereka hadapi. Sehingga kita dapat mendidik mereka ke arah sana, mengarahkan mereka. Sehingga mereka mempunyai tujuan dan visi yang sesuai dengan potensi dan kekuatan yang mereka punya. Amsal 29 ayat yang ke-18a mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Anak-anak muda bisa menjadi liar kalau mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan kekuatan atau potensi yang mereka punya. Itu sebabnya penting untuk dapat menolong mereka untuk mempunyai visi. Termasuk di dalam prosesnya tersebut membawa dan memperkenalkan mereka kepada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Mengekspos mereka kepada hal-hal yang baru yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Dan menantang mereka untuk berani bermimpi besar. Murid-murid Yesus sebagian besar adalah nelayan. Dan Yesus memanggil mereka untuk menjadi garam dan terang dunia. Namun dalam prosesnya, Yesus membawa murid-muridnya keluar dari kampung halaman mereka. Mengekspos mereka kepada dunia yang berbeda dari yang biasa mereka geluti. Dan Yesus membawa mereka melalui berbagai macam event atau peristiwa. Bahkan pada suatu hari mereka disuruh membagikan makanan kepada 5.000 orang lebih. Saya yakin mereka belum pernah melihat begitu banyak orang berkumpul sebelumnya. Karena pekerjaan mereka sebelumnya adalah seorang nelayan. Namun semuanya ini dilakukan untuk mempersiapkan mereka. Itu sebabnya ketika mereka berhadapan dengan ribuan orang kemudian di Kisah Para Rasul, mereka sudah terbiasa dan tidak menjadi panik. Setiap generasi didesain secara unik oleh Tuhan. Dan setiap generasi mempunyai tantangannya sendiri. Dan tantangan yang mereka hadapi tidak sama dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya. Pertanyaannya adalah, dapatkah generasi muda atau anak cucu kita menemukan masa depan yang cemerlang di bawah kepemimpinan kita sebagai orang tua? Mazmur 127 ayat yang keempat dan kelima katakan seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dapatkah anak-anak kita menemukan seorang pahlawan dalam diri orang tua mereka? Pahlawan yang dimaksudkan adalah orang yang mau berinvestasi dalam hidup mereka, yang mau menolong mereka, menemukan dan mengembangkan potensi dalam diri mereka, yang percaya kepada mereka pada saat belum ada yang percaya dengan mereka, yang bersabar dengan semua kesalahan dan sifat kekanak-kanakan mereka, yang mendampingi mereka menemukan jati diri pada saat mereka berada pada fase di mana mereka belum mempunyai identitas diri yang jelas. Terus terang hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan cenderung merepotkan bahkan. Dan memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Itu sebabnya ada orang-orang tua yang tidak melakukannya. Tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Ayat ini tidak berbicara soal anak-anak kandung saja, tetapi juga tentang anak-anak rohani. Sebab dikatakan berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya. Berarti terserah kita. Berapa banyak yang mau kita masukkan ke dalam tabung panah itu. Mempersiapkan generasi berikutnya sama juga berbicara mengenai investasi. Dan yang namanya investasi biasanya tidak dapat dilihat hasilnya dengan segera.
ada ups and downs, ada turun naiknya, dan menuntut pengorbanan yang tidak sedikit dan mengandung risiko. Tetapi untuk tidak melakukannya akan membawa kerugian yang lebih besar, sebab generasi muda adalah masa depan. Memang butuh pengorbanan, memang mengandung risiko, tetapi kalau dengan jernih dipikir, investasi ini membawa keuntungan bukan hanya untuk mereka saja, tetapi juga buat kita yang berinvestasi kepada mereka. Perhatikan apa kata firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungnya. Ia tidak akan mendapat malu. Artinya, apa yang ditabur akan menghasilkan tuaian yang membanggakan kita di masa yang akan datang. Amsal 13 ayat 22 katakan seperti ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sebagai orang tua yang baik, kita harus meninggalkan warisan. Warisan di sini tidak hanya bicara soal harta benda saja, tetapi juga warisan berupa nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serta prinsip-prinsip kerajaan Allah yang nantinya akan termanifestasi dalam gaya hidup, sikap, dan moral etika mereka pada saat mereka menjadi dewasa. Sebab kalau yang ditinggalkan hanya harta benda saja, maka kita meninggalkan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, yang mempunyai kemungkinan untuk mengalami depresiasi. Tetapi kalau kita meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka kita meninggalkan sesuatu yang tidak dapat berubah dan tidak dapat dibeli dengan uang. Apa itu nilai? Nilai atau value adalah sesuatu yang kita anggap penting. Harga yang kita rela bayar untuk mendapatkan sesuatu. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai yang kita hendak wariskan kepada anak cucu kita? Apa nilai-nilai yang kita hendak wariskan kepada anak cucu kita? Apa nilai-nilai yang kita wariskan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sebagai contoh, apakah membaca Alkitab atau memberikan perpuluhan itu sesuatu yang kita anggap penting? Apakah menjaga kekudusan itu sesuatu yang kita anggap penting? Apakah pernikahan itu sesuatu yang kita anggap penting? Dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip adalah berbicara mengenai dasar. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi landasannya? Apakah firman Tuhan yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan? Nah, semua yang menjadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini merupakan warisan yang sangat berharga yang akan menjadi pegangan dan menjadi pedoman moral dan etika yang akan membuat anak cucu kita bisa menuju kepada masa depan yang baik. Bagaimana meninggalkan nilai-nilai dan prinsip? Adalah dengan cara mengajarkannya dan juga mendemonstrasikannya. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bukan saja sesuatu yang mereka terima dalam bentuk teori, tetapi bagaimana anak cucu kita juga dapat menyaksikan bahwa nilai-nilai kebenaran dan prinsip kerajaan Allah itu dihidupi oleh orang tua mereka. Nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah merupakan kebenaran yang kekal sifatnya, yang tidak berubah di sepanjang zaman. Sedangkan metode atau cara kerja, meskipun mungkin sudah terbukti berhasil, akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, cara orang mendapatkan berita sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Generasi sekarang ini tidak mengerti apa itu telegram atau fax atau telex. Bahkan banyak yang tidak pernah melihat koran sekalipun. Mereka tidak mengerti apa itu overhead projector, VHS video, Betamax, kaset, dan lain-lain. Kesalahan yang banyak dilakukan orang tua adalah memaksakan metode mereka kepada anak cucu mereka. Hal ini sama saja seperti apa yang coba dilakukan oleh Raja Saul kepada Daud ketika hendak menghadapi Goliat. Daud jadi tidak bisa bergerak pada saat dia mengenakan baju perang Saul dan membawa tombaknya Saul. Biarkan anak-anak muda melakukan dengan cara yang biasa mereka kerjakan. Jangan kita memaksakan cara kita meskipun di mata kita cara mereka itu tidak masuk akal. Di pikiran Raja Saul, cara yang dipakai Daud sama sekali tidak masuk akal.
Mana mungkin ketapel dan batu kecil bisa mengalahkan seorang raksasa seperti Goliat? Tapi pada kenyataannya Goliat tumbang di tangan Daud. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 dan 16 katakan seperti ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dalam ayat yang terakhir ini, ayat ke-16 dalam terjemahan The Message Bible katakan seperti ini. I'm not, asking you to do anything, I'm not already doing it myself. Firman Tuhan ini khusus untuk para ayah. Namun jelas bahwa Paulus tidak sedang membicarakan posisi seorang ayah, tetapi dia membicarakan fungsi seorang ayah, yaitu sebagai seorang yang memberikan teladan. Paulus katakan, akulah yang telah menjadi bapamu. Meskipun Paulus bukan bapa kandung mereka, tetapi dia adalah seorang bapa secara fungsi. Ada banyak anak-anak yang merindukan seorang role model, seorang teladan. Dan kalau mereka tidak bisa mendapatkan role model tersebut di dalam rumah, guess what? Mereka akan mencarinya di luar rumah. Tidak heran kalau banyak di antara mereka yang kemudian mengikuti para selebritis atau orang-orang yang terkenal melalui sosial media karena menganggap mereka sebagai panutan. Tetapi sebenarnya yang mereka butuhkan bukanlah seseorang yang hanya bisa dilihat kehidupannya dari jauh. Yang mereka butuhkan adalah seseorang yang dapat dilihat kehidupannya dari dekat. Kalau anak-anak mendapatkan role model di dalam rumah atau di dalam gereja, tentunya mereka tidak perlu sibuk mencari di luar rumah atau di luar gereja. Dari pengalaman bertahun-tahun melayani anak-anak muda, saya mendapati bahwa banyak di antara mereka merindukan keteladanan terutama pada saat mereka bertemu dengan realita kehidupan. Seperti kegagalan, kekecewaan, kekalahan, kerugian, dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menjadi kuat dan tetap tegar dan tidak mudah menyerah, terutama pada saat mereka bertemu dengan keadaan yang tidak diharapkan. Seperti apa yang sekarang ini sedang terjadi, yaitu dengan COVID-19. Ingat, dalam hidup seringkali bukan kita yang memilih keadaan, tetapi keadaan yang memilih kita. Contohnya bukan kita yang memilih keadaan seperti sekarang ini, tetapi COVID-19 yang memilih kita dan mengacaukan semua rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Generasi muda perlu diberikan keteladanan untuk melakukan hal-hal yang memerlukan keberanian. Dan yang saya maksud di sini bukan berani seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, tetapi berani seperti ini. Berani mengambil tanggung jawab dan tidak mencari kambing hitam. Berani mencoba kembali setelah mengalami kegagalan. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berani mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Berani bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Berani bertanya. Saya berulang kali mengajarkan kepada anak-anak saya untuk berani bertanya apabila mereka tidak mengerti. Bertanya bukanlah tanda bahwa kita lemah. Bertanya justru tanda kalau kita kuat. Bertanya apabila kita tidak mengerti sesuatu juga merupakan tanda bahwa kita mau belajar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan? Kemudian berani untuk menerima kekalahan dan berani untuk mengakui bahwa lawan memang jauh lebih baik kali ini. Berani terbuka, menjadi rentan dan sharing apa yang menjadi perasaan kita kepada orang lain. Berani memegang komitmen yang sudah disepakati meskipun keadaan sangat sulit dan lain sebagainya. Mereka perlu melihat keberanian-keberanian yang seperti ini. Selain itu, anak-anak muda juga perlu untuk mendapatkan keteladanan pada saat bertemu dengan keberhasilan atau kemenangan. Bagaimana menangani kemuliaan atau ketika menjadi sorotan orang. Untuk tetap dapat rendah hati, untuk tidak menjadi sombong, untuk tetap mempunyai hati seorang hamba dan tidak membiarkan sukses menjadi lebih besar daripada hati dan pikiran mereka. Anak-anak muda membutuhkan role model yang otentik, yang apa adanya, yang peduli, dan dapat mereka lihat dan rasakan dari dekat. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan semangat untuk saudara semua warga kerajaan di GBI Rock Surabaya. Sehingga kalian dapat mewariskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran dan menjadi role model buat generasi yang berikutnya.
Sehingga mereka mempunyai masa depan yang cerah dan mereka menjadi kebanggaan dan membanggakan saudara sebagai pahlawan mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Adalah kehendaknya supaya kita tetap kuat di dalam Dia dan jadi kuat. Dan ketika kita kuat, saya percaya kehidupan kita pun akan menjadi berkat dan akan menjadi satu inspiration buat yang lain, terutama next generation kita. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan, persiapkan roti dan anggur. Pada saudara bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ini roti dan anggur biasa, tetapi kami menaruh iman atas apa yang kami kerjakan dan lakukan karena kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Agar kami mengingat korban-Mu di atas kayu salib dan kematian-Mu, bahkan kebangkitan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Roti yang adalah saudaraku gambaran daripada bahkan kuasa daripada tubuh yang tercabik-cabik itu. Bagaimana dia menjadi korban bagi kita semua. Dia berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga kata firman Tuhan, ia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa, darah yang dicurahkan dan mematahkan setiap kutuk. Sehingga kita hidup di dalam berkat-berkatnya. Berkat penyertaan, perlindungan, berkat penyediaan. Berkat kesehatan, kekuatan, berkat damai sejahtera. Semua berkat yang dia sediakan. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur untuk Sang Putra yang diberikan, dianugerahkan bagi kami semua. Raja Tuhan Allah kami. Ada kekuatan di dalam Dia dan Dialah sumber kekuatan utama. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga, dari Sang Raja itu turun dalam kehidupan saudara. Membawa saudara berjalan kehidupan saudara dari iman kepada iman. Kasih karunia kepada kasih karunia. Strong to strong, kekuatan kepada kekuatan. Kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai pada kedatangan yang kedua kali Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Dan terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan GBI Rock Surabaya. Saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah pada hari ini. Dan saya juga mau mengajak semua warga kerajaan untuk melibatkan diri di dalam komunitas sel untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. So, happy Sunday. God bless you all.